Shalom, selamat malam Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Luis Damiria Rumokoi Sinaga dari Pelkat PKLU GPIB Betel Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam ini di mana kami akan membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan yang akan kami baca bersama. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membimbing dan memimpin kami, memberikan hikmat bagi kami untuk kami mengerti apa yang akan kami baca bersama. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pasti berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hati dan hidupnya. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada malam ini berjudul Jangan Putus Asa. Musa mendirikan mezbah setelah peperangan yang amat melelahkan. Tangannya penat, memperlihatkan bahwa orang Amalek tidak mudah dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, peperangan itu dapat dimenangkan oleh Yosua. Mengalahkan orang Amalek tidaklah membanggakan, tetapi mengalahkan diri sendiri dengan mengakui kedaulatan Allah, itulah yang penting. Oleh sebab itu, ketika Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, saat itu juga ia menyatakan kepada umat bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Panji-panji adalah lambang kemenangan Allah, sehingga ketika Yosua berperang, disadari benar bahwa Allah hadir. Mezbah pengorbanan syukur adalah jawaban Musa
atas segala kepenatan perjuangan melawan orang Amalek, dan seruan Tuhan adalah panji-panjiku, menjadi lambang pengakuan bahwa Allah selalu menyertai. Pengajaran yang bisa didapatkan: pertama, jangan berputus asa menghadapi berbagai persoalan. Pergumulan bisa datang tanpa diundang, tetapi putus asa bukanlah jawaban atas setiap persoalan. Godaan untuk berputus asa nampak masuk akal, tetapi sebenarnya hal itu bukanlah solusi jitu. Kedua, sebagai orang percaya di masa sulit ini, hendaklah terus mengakui bahwa Tuhan adalah panji-panjiku. Sebuah pengakuan yang tidak mudah, sebab bertumpu pada kesadaran bahwa hanya oleh pertolongan Tuhan kita dimampukan melewati setiap pergumulan. Namun, pengakuan itu selalu bergema dalam kehidupan bahwa Tuhan tetap mendampingi, sehingga persoalan selesai atau tidak, pengakuan kita tidak berubah. Situasi yang sedang kita hadapi tidaklah mudah, tetapi dengan bersaksi kepada sesama bagaimana kita menghadapi segala persoalan, yaitu Tuhanlah panji-panjiku, dengan begitu kita tak akan berputus asa. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya, perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Begitulah firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah boleh bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk seluruh PKLU GPIB senantiasa bergantung pada Tuhan dalam setiap perkara, persoalan. Bagi yang sakit, Tuhan Yesus melawat dan jamah agar mereka mengalami pemulihan. Bagi yang bergumul, Tuhan Yesus menolong. Bagi yang berduka, Tuhan Yesus menghibur mereka. Bagi yang lemah, Tuhan Yesus memberi kekuatan. Kami mau berdoa bagi negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pejabat negara melakukan tugas mereka. Tuhan juga menolong Bapak Presiden dalam memimpin dan mengerjakan tugas-tugas kenegaraan, juga dalam menangani masalah COVID-19, di mana kami selaku umat-Mu juga senantiasa menjalani dengan taat prokes yang diatur oleh pemerintah.
supaya bangsa dan negara kami diselamatkan oleh Tuhan dengan ketaatan kami akan peraturan yang dibuat. Tolong kami Bapa, di dalam hidup bersama, bermasyarakat. Biarlah kami anak-anak-Mu senantiasa boleh menjadi saksi yang senantiasa menyaksikan tentang kasih dari Tuhan Yesus, supaya melaluinya Tuhan, kebersamaan dan kesatuan dalam negara kami ini boleh terwujud. Tuhan senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk boleh menyaksikan kasih Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami dan kepada siapapun Tuhan mempertemukan kami. Kami percaya dan mempercayakan kehidupan kami Tuhan selaku anak-anak-Mu untuk senantiasa berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam setiap kesaksian yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi, di mana Tuhan sudah mendirikannya. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan memeliharanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan, supaya nyata kasih Tuhan, Engkau dikenal, Tuhan dikenal di seluruh negara ini, dan senantiasa Tuhan jadikan kami berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, dengar dan sambut doa kami ini, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.